Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, sekarang kami akan mendengarkan firman. Penuhilah kami dengan Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami, agar kami dicerahkan oleh kehadiran. Pertajam pikiran kami, agar kami memahami kebenaran. Bentuklah keinginan kami, agar kami menghasrati jalan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 13. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsa dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledai tidak bekerja, supaya anak budamu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah engkau berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah firman Tuhan. Saya menyambut sekaligus menyapa yang baru hadir dalam
sekolah Katolik di Calcutta di India. Nah, tidak jauh dari sekolahnya, dari kompleks pendidikan itu ada kawasan di mana banyak sekali orang menderita, terutama yang sakit kusta, dan tidak ada yang peduli. Saya punya buku tentang tokoh ini, dan banyak sekali hal-hal yang dia lakukan yang sebelumnya saya tidak ketahui, dan saya pikir itu orang luar biasa. Dia makin hari makin tergelitik hatinya. Dia ingin membantu, tapi karena tugas dia tidak bisa. Sampai pada suatu waktu dia mengambil keputusan, dia menemui pimpinan gerejanya dan dia memohon, kalau bisa saya berhenti dari tugas mengajar, saya ingin melayani orang-orang yang terlantar karena sakit kusta ini. Dia diizinkan, dia membentuk Ordo Cinta Kasih dan dia mengabdikan diri di situ.